Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat sobat ya, dan makin sukses. Di depan kita sekarang ada mesin Honda Beat ya, yang sudah saya buka sobat ya. Jadi kerusakan motor ini itu ngejim sobat ya, atau ngancing total. Di engkol atau di selah itu sudah nggak bisa lagi ya, apalagi kita starter itu benar-benar udah nggak bisa lagi. Jadi terpaksa kita harus membuka di bagian silinder headnya sobat ya, karena memang motor ini awalnya itu kering oli sobat ya. Biasanya motor matic kalau kering oli itu di bagian piston ya, yang lengket sobat ya, karena naik turun piston itu tanpa pelumasan. Jadi saking panasnya piston bermain tanpa pelumas, jadi dia piston memuai sobat ya, memuai lalu ngejim ya. Ada dua sebenarnya sobat ya, ada dua kemungkinan yang membuat motor matic itu ngejim. Yang pertama yaitu yang sudah saya bilang tadi, piston itu memuai karena saking panasnya menyatu dengan liner block sobat ya. Lalu yang kedua itu biasanya di bagian pen piston yang lengket sobat ya. Pen pistonnya lengket akibat terlalu panas itu tadi ya. Makanya nanti kita coba cek bareng sobat ya, apa yang memang membuat dia lengket, atau apa dia di bagian piston atau di bagian pen pistonnya sobat ya. Sebelumnya sudah saya buatin video juga sobat ya, tentang oli ya, tentang keenceran atau kekentalan oli ya. Karena memang motor matic ini itu berbeda sobat ya, olinya dengan motor yang manual ya. Kalau motor matic itu cenderung olinya lebih encer sobat ya. Kalau dia oli yang lebih encer, otomatis penguapannya lebih tinggi sobat ya. Jadi makanya motor matic itu yang paling sering olinya kering sobat ya. Karena yang pertama penguapannya lebih tinggi. Lalu yang kedua itu memang mesin itu kan berada di belakang motor sobat ya. Jadi udara yang untuk mendinginkan mesin itu hanya mengandalkan yang dari kipas di bagian magnet sobat ya. Nah sekarang kita buka dulu sobat ya mesinnya. Nah, kita lihat barang yang lengket di bagian piston atau di bagian pen piston sobat ya. Ini sobat ya, sobat lihat kerak dalam mesinnya karena jarang cek oli sobat ya. Tuh, setebal ini sobat ya. Mari. Sana mana? Sang coba main Bang. Ini sobat ya, yang kena di bagian bawah liner doang ya. Yang tengahnya alhamdulillah masih bisa dipakai. Ada gores-goresan tapi cuman dikit sobat ya, masih bisa hilang. Nggak ngasep juga, insya Allah nggak ngasep juga sobat ya. Tapi di sini yang harus kita ganti di bagian piston sobat ya. Nah ini di bagian piston, kenapa saya bilang harus ganti sobat ya. Yang pertama di sini memang sudah baret semua di bagian pistonnya, di bagian atas piston yang lebih parah ya. Jadi bagian bawah agak kurang. Lalu dia udah ngancing untuk pen pistonnya, sudah nggak bisa gerak lagi sobat ya. Pencet juga udah susah, nggak bergerak lagi.
Tapi untuk di bagian stangnya masih aman, masih bisa gerak loh, sobat lihat. Nah, jadi kita di sini mau ganti piston. Lalu untuk di bagian blok atau liner bloknya ini nggak usah kita ganti, itu masih bisa kita pakai sobat ya. Kita gunain amplas paling halus, cuman ngamplas bekas-bekas sisa-sisa piston yang nempel di bagian linernya ini saja sobat ya. Kita amplas paling halus di bagian bawah sobat ya. Di bagian jalur piston main itu aman ya, yang di bagian atasnya maksudnya. Tuh, sobat ya. Jadi untuk sobat ya, kalau memang sering ngalamin piston ngancing ya matic, itu biasanya kita pasang baut sobat ya. Dari sini nanti kita bisa sobat lihat nanti. Nah, jadi kita pakai baut L sobat ya. Lalu kita pasang di bagian ujung sini sobat ya. Tuh, ini kan ngepres di bagian ininya ya. Ini ngepres di pin pistonnya, dia pas seukuran. Jadi nantinya bisa ketarik bareng sobat ya. Tuh sobat lihat ya. Nah, jadi kita cabut, angkat dari bagian sisi sebelahnya sobat ya, dari sini kita cabut. Nah, jadi sebelum kita buka pin piston yang lengket tadi, kita semprot dulu sobat ya dengan pelumas agar memudahkan kita nanti untuk pencabutan pin pistonnya yang ngancing. Oke. Nah, lalu untuk di bagian sisi sebelahnya seperti yang saya bilang tadi ya, kita masukkan. Lalu untuk si sebelahnya kita pasang bekas daleman bearing sobat ya, atau kelahar. Nah, kita pasang. Lalu di sini nanti kita pasang baut 12 sobat ya, atau amor 12. Sorry. Kita pasang amor 12, tapi kasih ring dulu sobat ya. Kasih ring 14, lalu ring 12 di atasnya, baru mornya nanti kita pasang ya. Buat ngancing biar dia narik dia keluar sobat ya. Ini sobat ya, pertama untuk dalaman bearing belum kita pasang ya, karena bautnya kurang panjang. Jadi di sini saya kasih ring 14, di atas ring 14 itu ring 12 seperti yang saya bilang tadi. Lalu untuk mor, kalau dia memang agak keras, boleh kita tambahin mor satu lagi jadi double mor sobat ya. Oke, sekarang kita buka. Lalu untuk sepi yang di bagian kedua-dua bagian sepinya di kedua sisi ini harus kita lepas semua sobat ya. Sekarang kita buka ya. Ini sobat ya, sobat lihat ujung baut L tadi yang kita pasang. Coba buka. Dia udah mentok kayaknya sobat ya. Jadi kita tambahin dalaman bearingnya yang sebelah situ tadi. Dia dratnya udah full, karena baut yang saya gunakan itu baut yang nggak full drat sobat ya. Ini sobat ya, ini pecahan bearing. Di sini saya tambahin ring yang tadi itu melengkung, jadi saya tambahin bekas anting-anting motor Supra ya, bekas bagian luarnya. Biar ring agak tebal, jadi pas kita press ringnya nggak kalah sobat ya. Oke, untuk saat muter atau saat ngeluarin pen seperti ini, kita gunain kunci yang panjang sobat ya, karena dia emang agak berat muternya. Jadi kalau kita pakai kunci yang pendek, kita agak berat untuk membukanya sobat ya. Buka apa yang mentok ondrat. Oke,
mentok berat. Coba buka Pak. Buka Pak. Nah, di sini dratnya kayaknya mentok lagi sobat ya. Jadi harus kita tambah kelahar lagi atau bearing lagi. Tuh udah mentok, pennya udah mentok. Jadi kita tambahin bekas bearing satu lagi ya, atau bearing bekas. Untuk buka. Ini sobat ya. Piston alhamdulillah sudah terbuka. Ini sobat yang nyatunya tuh, yang buat dia seret buat keluar sobat ya. Di stang sehernya ada dikit sobat ya, jadi kita gunain bor, nanti masukin bor pakai amplas ya, baru kita bersihin sisa-sisa kotor yang ada di stang seher sobat ya. Biar pin piston yang baru itu mudah kita masukin nanti sobat ya. Nah, jadi untuk bersihin di stangnya sobat ya, stang sehernya, kita pasangin mata bor yang pas masuk di dudukan pin piston, lalu kita pasang amplas sobat ya. Untuk pasang amplasnya itu usahakan searah dengan mata bor sobat ya. Jadi pas saat muter amplas tidak ngebuka sobat ya. Untuk pengamplasannya itu jangan terlalu lama, asal dia sudah bersih bekas sisa-sisa pen piston yang lama itu udah sobat ya. Nanti takutnya dia malah boblak, akan nimbulin bunyi sobat ya. Jadi bunyinya nanti mirip seperti bunyi stang seher kalau kena, kalau dia pin pistonnya udah terlalu lobok sobat ya. Jadi kita pasin, ini masih kurang sobat ya. Jadi kita amplas lagi sobat ya. Alis Pak. Ada. Coba buka. Proses pengamplasan di bagian jalur pin piston sudah selesai sobat ya. Sini sudah enak keluar masuk pin pistonnya ya. Nah, sekarang kita tinggal bersihkan lalu pasang piston baru ya. Untuk bit persamaan pistonnya masih sama ya kayak video sebelumnya, dia sama persamaan diameter pistonnya kayak Revo Absolute, bit ya itu sama sobat ya. Jadi masih bisa dipakai ya. Untuk piston kita nggak gunain merek ori AHM ya,
Ini merek selain AHM ya, nggak usah kita sebutin mereknya. Lalu nantinya di bagian seal klep itu harus kita ganti sobat ya, soalnya kalau dia habis kering oli otomatis di bagian seal klep itu mati ya. Jadi takutnya nanti ada kebocoran oli ya, jadi harus kita ganti sobat ya. Nah itu tadi sobat ya, kerusakan yang disebabin kering oli sobat ya. Nah, jadi pentingnya oli bagi mesin, apalagi motor matic ya, yang memang seperti yang saya bilang tadi, yang memang basic olinya memang encer, jadi penguapannya lebih cepat dibanding oli yang lebih kental sobat ya. Jadi yang inti-intinya sudah kita bahas tadi sobat ya. Nah sekarang tinggal kita pasangin lagi di bagian piston baru, lalu blok, lalu kita naikkan ke kerangkanya sobat ya. Oke, mungkin videonya kali ini sampai di sini dulu sobat ya. Sampai ketemu di next video, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.